Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julahya Nur Komri Syabana, mahasiswi PGMI kelas G semester 3, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Filsafat dalam Pemikiran Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir di Afsyana dekat kawasan Bukhara pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ia dibesarkan di Bukhara pada umur 10 tahun. Ibnu Sina telah mempelajari ilmu-ilmu agama, kesusastraan, serta telah hafal Al-Quran. Ibnu Sina wafat dalam usia 58 tahun dan dikebumikan di Hamazan. Di barat, ia lebih populer dengan nama sebutan Avicenna akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi Spanyol Latin. Dengan lidah Spanyol, kata Ibn diucapkan Aben atau Aven. Terjadinya perubahan ini berawal dari usaha menerjemahkan naskah-naskah Arab ke dalam bahasa Latin pada pertengahan abad ke-12 di Spanyol. Ayahnya bernama Abdullah adalah seorang Ismailiyah. Lewat usaha ayahnya, Ibnu Sina tertarik untuk mempelajari ilmu filsafat dengan menekuni alam pikiran Yunani, Islam, dan berbagai perangkat materi filsafat lainnya. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu logika, geometri, dan astronomi dari Abu Abdillah, dan secara otodidak ia belajar ilmu kedokteran, fisika, dan metafisika, serta memperoleh pengetahuan secara mendalam dari jenis ilmu yang disebut terakhir ini. Dalam pemikiran Ibnu Sina ini terdapat beberapa filsafat. Yang pertama, filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini mawujud karena limpahan dari Yang Maha Esa. Ibnu Sina sepertinya mengalami kesulitan dalam menjelaskan masalah ini, yaitu bagaimana terjadinya yang banyak alam yang bersifat materi berasal dari Allah yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penciptaan alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Untuk memecahkan masalah ini, maka Ibnu Sina memecahkan dengan teori emanasi atau pancaran. Sebenarnya teori emanasi ini bukanlah berasal murni dari hasil renungan Ibnu Sina, tetapi berasal dari Neoplatonisme yang mengatakan hal ini terjadi atau wujud alam padahal pancaran dari Yang Maha Esa. Kemudian Ibnu Sina mengambil kaidah filsafat Plotinus yang menyatakan bahwa dari yang satu hanya satu yang melimpah. Dengan demikian dapat dipahami berarti Tuhan bergerak dari doktrin spekulatif filsafat Yunani. Aristoteles telah bergeser menjadi Tuhan pencipta dari sesuatu yang sudah ada secara pancaran. Bila dicermati secara seksama, filsafat emanasi Ibnu Sina tidak jauh berbeda dengan emanasi menurut Al-Farabi, bahwa dari Tuhan memancar akal pertama dan dari akal pertama memancar akal kedua dan langit pertama, demikian seterusnya sehingga tercapai akal ke-10 dan bumi. Yang kedua, filsafat jiwa atau al-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan nafs, al-nafs atau al-ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Shad ayat 71-72, Al-Isra ayat 58, dan Al-Fajr dari ayat 27-30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di
di bawah rembulan memancar dari akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, manusia memang tersusun dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancar dari planet-planet, sementara jiwa hanya terbentuk dari satu unsur, yaitu dari al-fa'al, dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstansi tersendiri dalam struktur tubuh manusia, namun selamanya bergantung pada tubuh. Jiwa dan tubuh mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Jika jiwa tidak ada, maka tubuh tidak ada pula, karena jiwa adalah sumber kehidupannya. Secara garis besar, pembahasan Ibnu Sina tentang jiwa terbagi menjadi dua bagian. Satu, fisika. Di dalamnya dibicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, metafisika, yang membicarakan tentang A. wujud jiwa, B. konsep dan kesatuan fenomena psikologis, C. dalil kontinuitas, D. dalil manusia terbang atau manusia melayang, E. hakikat jiwa dan jauhar rohani, F. hubungan jiwa dengan jasad, G. kekekalan jiwa. Selanjutnya, filsafat al-wujud. Dalam pembuktian tentang eksistensi Tuhan, Ibnu Sina menempuh jalan yang agak berbeda dengan jalan yang ada adalah agama dan juga dengan dalil para teolog atau ahli mutakalimin yang tertitik tolak pada konsep alam baharu. Ia sebenarnya hanya melanjutkan dalil ontologi yang berasal dari Aristoteles dan mengikuti Al-Farabi sebelumnya dengan membagikan wujud ini kepada dua jenis, yaitu wajib al-wujud dan mukmin al-wujud, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Wajib al-wujud adalah sesuatu yang ada, yang jika diandaikan tidak ada, ia menjadi mustahil. Dengan kata lain, ia mesti adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan mukmin al-wujud adalah yang tidak diandaikan. Tidak ada atau ada, ia tidak menjadi mustahil. Maksudnya ia boleh ada dan boleh tidak ada atau tidak ada dari sisi apapun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.